Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan. Pagi ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan pagi ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar sebuah tema yang menarik untuk kita bersama-sama merenungkan. Karena ini sangat penting untuk menjadi sebuah dasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Menjadi sebuah fondasi yang penting untuk kita menjadi murid-murid Kristus. Mari kita akan belajar. Tema pada pagi hari ini adalah pengejaran yang salah. Mari kita akan melihat di dalam firman Tuhan sebuah ayat yang sangat luar biasa, yaitu di Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, siapa yang tidak pernah kenal seorang rasul yang besar di Perjanjian Baru? Dialah Rasul Paulus. Dialah rasul yang menulis kurang lebih ada sekitar 13 kitab di Perjanjian Baru. Dia adalah rasul yang dahulunya adalah seorang penganiaya umat Kristen. Hidupnya dihabiskan untuk tinggal dalam kebencian dan hidupnya penuh kejahatan. Dia menganiaya, membunuh, menyiksa orang-orang Kristen pada waktu itu. Arah hidupnya benar-benar dilakukan untuk sesuatu yang sebenarnya sangat tidak berkenan di hadapan Allah. Arah hidupnya tidak jelas. Arah hidupnya hanya dihabiskan untuk segala sesuatu yang duniawi. Inilah yang saya katakan pengejaran yang salah, Bapak Ibu. Dan Rasul Paulus sadar setelah ia berjumpa dengan Kristus, maka ia berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku, dan ia berkata dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Saudara, Rasul Paulus mengalami sebuah arah kehidupan yang luar biasa. Kalau dahulu ia melakukan pengejaran yang salah, ia melakukan sebuah arah kehidupan yang tidak selaras dengan Tuhan. Maka sejak ia berjumpa dengan Tuhan, ketika ia bertobat dalam hidupnya, maka kehidupannya berbeda. Kehidupannya berubah, arah hidupnya berubah, tujuan hidupnya berubah. Nah, saudara, saya berdoa biarlah pada pagi hari ini kita juga harus memiliki sebuah kehidupan yang berbeda. Arah hidup kita harus jelas. Mari jangan melakukan pengejaran yang salah dalam hidup saudara. Saudara, kita harus mengakui orang-orang dunia, orang-orang yang non-Kristen, mereka melakukan sebuah pengejaran secara duniawi. Mereka hidup hanya mengejar apa yang namanya sebuah status. Mereka mengejar apa yang namanya sebuah kekayaan. Mereka ingin kaya, ingin sukses, ingin berhasil. Itu tidak salah. Mereka mengejar apa yang namanya kedudukan. Mereka mengejar apa yang namanya status secara duniawi, baik itu pangkat, titel, apapun. Saudara, itu semua adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Kita lupa bahwa segala sesuatu yang di dunia ini bersifat fana, baik itu uang, kekayaan, kedudukan, posisi, jabatan, titel saudara, itu semua hanya bersifat duniawi dan fana. Mari kita harus sadar, ada sesuatu yang jauh lebih penting. Ada satu pengejaran yang harus Anda fokus, di mana mari hari ini jangan menjadi orang-orang Kristen yang melakukan pengejaran yang salah. Tanpa sadar kita tak ubahnya seperti orang-orang dunia, melakukan pengejaran yang tanpa didasari dengan perkara-perkara yang kita arahkan kepada apa yang bersifat kekal, apa yang bersifat rohani. Saudara, Rasul Paulus berubah. Kalau dahulu ia mengejar apa yang fana,
Tetapi sejak ia berjumpa dengan Kristus, arah hidupnya berubah. Dia mengejar apa yang rohani. Dia mengejar apa yang bersifat kekal. Dan saya berdoa pada pagi hari ini, mari saudara, apapun yang kita kerjakan, baik itu pelayanan, baik itu setiap aktivitas kita, apapun pekerjaan kita, mari hari ini kita harus melakukan tujuan yang benar, arah hidup yang benar. Segala sesuatu harus kita arahkan kepada pengejaran yang benar dan jangan lakukan pengejaran yang salah. Saudara, seorang yang kaya raya yang bernama Rockefeller, bukankah kita tahu di usia 40 dia adalah seorang pebisnis yang berhasil, sukses dan kaya raya. Suatu kali ia terserang sebuah sakit penyakit yang menyebabkan dia tidak berdaya. Dan dia tidak mengalami sukacita dalam hidupnya. Kemudian dia disadarkan ketika dia mulai memberi akan sesuatu kepada orang yang tidak mampu. Dia mulai memberi kepada orang miskin. Ada sesuatu yang berbeda ia alami. Ada sukacita dalam hidupnya. Ada kebahagiaan yang ia alami. Dia sadar bagaimana selama ini dia telah melakukan sebuah pengejaran yang salah. Keegoisan menyebabkan dia menjadi orang yang sengsara. Dia adalah orang yang tidak pernah peduli dengan orang-orang miskin. Maka sejak itu ia berubah. Dia mendirikan sebuah yayasan amal yang bernama Rockefeller Foundation. Dan hidupnya berubah, saudara. Dia mulai memberikan santunan kepada orang-orang yang papa, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Dan dia mulai mengerti bagaimana sebenarnya kehidupan itu harus diarahkan kepada sebuah pengejaran yang benar. Selama ini dia telah melakukan sebuah arah hidup, tujuan hidup yang salah. Pengejarannya keliru. Dia hanya mengejar kekayaan, kesuksesan, tanpa ia mengerti apa yang seharusnya ia lakukan. Saudara, mari hari ini apapun kita, ketika kita hidup dunia ini, mari belajarlah memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupmu. Lakukan apa yang benar, yang berkenan di hadapan Allah. Sehingga ketika kita hidup, kita tahu bagaimana kita mengerjakan sesuatu. Kita tahu arah hidup kita kemana. Sehingga nanti ketika kita pulang ke rumah Bapa, ketika kita meninggal dunia, kita mengerti bagaimana kita akan menuju kemana. Kita tahu arah hidup kita kemana. Itu sebabnya mari hari ini Bapak Ibu, selama kita hidup, ini adalah sebuah persiapan untuk kita melakukan segala sesuatu untuk apa yang bersifat kekal. Mari tinggalkan semua pengejaran yang salah hari-hari ini. Mari bertobatlah dan lakukan perkara yang berkenan dan yang menyukakan hati Tuhan. Dan kiranya hari ini hidupmu berubah, fokus hidupmu benar, dan jangan melakukan pengejaran yang salah. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.